ينظر إلينا وإليكم بعين رحمته ورضوانه وغفرانه لنا ولكم، وأن الله يرفع درجاتنا ويطيل أعمارنا في طاعة الله، وأن الله يرحم وأمتك وأموات المسلمين في هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان بالصلاة إلى مهدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibtum wa taba masyakum wa tabawa'tum minal jannati maq'adaha. Mudah-mudahan selalu berikan sehat afiat, panjang umur, mudahkan segala urusannya, langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmunya, majelis zikirnya. Bagaimana Allah muliakan kita di dunia dengan taman surga, Allah muliakan kelak di akhirat, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh di bawah pimpinan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam hadis yang ke-13. Kita baca bersama-sama, kita muliakan lisan kita dengan mengucapkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wal da'if wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, kita berpindah daripada jamuan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalamnya yang mulia, kitabnya yang agung Al-Qur'an. Kita sekarang dalam jamuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan lisan kita dengan membaca hadisnya. Insyaallah kita jadikan oleh Allah orang yang paling mendapatkan keberkahan di dalam waktu kita pada malam hari ini, karena kalam ataupun ucapan yang termulia tidak ada yang lebih mulia daripada kalam Allah dan kalam Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, idza amma ahadukum an-nas, apabila salah satu dari kalian mengimami an-nas, mengimami orang, baik itu satu atau banyak, ya, karena sholat jamaah itu terdiri paling sedikit dua orang, imam dan makmum. Itu namanya sholat jamaah. Gitu. Apa pesan Nabi? Fal yukhaffif.
maka ringankanlah sholatnya, ringankan. Fa inna fihim shagir, karena di antara mereka itu ada shagir, ada yang kecil, anak kecil ya. Wal kabir, ada juga kabir itu tadi kabirusin orang tua. Ya, wad dhaif, lemah. Ada orang lemah. Ya nggak kita dapatin nggak itu? Orang lemah. Wal marid, apalagi ada yang sakit. Jadi keadaannya macam-macam. Jamaah di belakang itu jangan meratakan kayak anak muda semua. Bisa berdiri lama, bisa ruku lama, kagak. Maka Rasulullah memberikan satu arahan, fal yukhaffif, ringankan. Ada yang sakit. Fa idza shalla wahda, kalau seorang itu sholat sendirian dia, ya, fal yusalli, hendaknya dia sholat kaifa mau semaunya dia, silakan. Karena sendiri sholat sunnah, dia sendiri di rumah, ya. Atau di masjid, bukan waktu-waktu orang lagi waktu sholat fardu, dia masuk masjid, sikap dia sholat mau lama-lama, silakan. Ini adalah adab sholat berjamaah. Jadi artinya imam itu harus mura'ah, memperhatikan makmum-makmumnya. Jelas di masjid itu berbagai latar belakang makmum itu beda-beda. Nah, jadi ada anak kecil ya, anak kecil kita lihat banyak ya nggak? Maka anak kecilnya rese, fisik. Bukan lagi dikasihan ini, dikeselin ada anak kecil ganggu. Tapi kalau anak kecil dia yang tertib, diajak sama orang tuanya, diajarin dulu tertib, dia tetap juga diperhatikan. Gitu. Ada al-kabir, kabirusin, orang tua, ya Allah, orang tua ya. Dia udah hadir ke masjid, alhamdulillah, dia mau berjamaah. Imamnya sholatnya panjang banget. Nah, dia besok nggak datang ke masjid lagi, ya nggak? Orang udah tua, jalannya pakai tungkat, gitu. Udah sholat jamaah, kebiasaan imamnya sholatnya panjang, ya, jadi sebab muskil lah, jangan panjang-panjang. Ada dhaif, lemah, orangnya lemah, ya nggak? Nggak mesti dia udah tua, lama-lama masih dia muda juga, dia lagi lemah, gitu. Si muda cuma asam uratan ya, kan nggak bisa diri lama-lama. Udah itu, udah kebas kakinya, udah nggak terasa sebutan. Ya akhirnya terjadilah kejadian, lagi berdiri dia jatuh duduk. Nggak kenapa, imamnya kelamaan, nggak kok berdiri lama. Ya kalau dia ngerti, paham, nggak kuat berdiri kayak diterusin, dia duduk aja udah ya. Dia maksain diri nggak tahu, akhirnya jatuh. Wal mari, jelas orang yang sakit, ya Allah sakit. Kita lihatlah orang ada yang kaki jadi perban, ya sholatnya nyari tiang dulu, lama-lama lagi imamnya, ya. Nah ini adalah salah satu daripada perintah Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita perhatikan, apalagi sholat
maghrib. Salat maghrib kok bacanya Tabarok, Al-Muluk. Salat maghrib bacanya surat Amma, ya bukan tempatnya ya. Itu mah salat subuh. Si bisa ada salat subuh ya. Salat maghribnya yang pendek aja karena waktunya sebentar. Lain halnya apabila kita sholat sendiri mau panjang-panjang, itu emang bagus, ya nggak? Cakep, besar pahalanya. Nah, nilai satu huruf Al-Quran yang dia baca, ya 10.000 satu huruf. Berapa huruf itu Fatihah? Jadi intinya di dalam hadis ini kita diajarkan apabila seorang menjadi imam hendaklah dia ringankan karena melihat keadaan makmum. Makmum kuat-kuat juga ya sama, orang pada pengennya juga ringkas. Karena sahabat itu mengatakan tidak kami ketahui orang yang paling ringkas salatnya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ibaratnya ada himbauan kayak begini, apalagi sekarang ya imam enak baca, ayo ya. Dengan suaranya yang enak dibaca panjang, mulai makmum beda di belakang. Jadi ngedumel, aduh, masa baca surat kayak semuanya jamin ridho gitu, rela-rela aja makmum. Akhirnya sholat isya bacanya surat Ar-Rahman sampai habis. Dukadziban, wah elah berapa kali ngerti dukadziban. Rokat keduanya lam yakunil. Ya. Rokat kedua lam yakunil. Nah itu sebenarnya hal ini juga bukan sekedar himbauan dari Rasulullah SAW, karena juga ada kejadian dari sahabat sahabat Rasulullah SAW. Namanya itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Katakan dalam hadis, afatan anta ya Mu'ad, afatan anta ya Mu'ad. 3 kali afatan anta ya Mu'ad. Kamu berlaku fitnah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Sayyidina Mu'ad sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke kaumnya, bukan seperti sholat beliau dengan Nabi Muhammad. Pulanglah ke kaumnya sholat isya yang dibaca surat Al-Baqarah. Ayat surat kedua di dalam Al-Quran. Ada berapa juz itu? 2 juz lebih. Dibaca ada surat Al-Baqarah. Ya. Yang asam urat daripada ganti kiri, ganti kanan ya. Ada yang joset ya, ada yang muter-muter, ada yang duduk dulu, takbir lagi ya gitu. Itu mah sinetron ya. Sahabat nih ngedumel, akhirnya ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Mu'ad ya Rasulullah, kenapa? Mu'ad dia ngimamin kami bacanya surat Al-Baqarah. Sebenarnya nggak asing sih kalau baca surat Al-Baqarah, pindah selesai Baqarah baca surat Al-Imran, habis surat Imran baca surat An-Nisa. Ya, sholatnya Nabi kita Muhammad. Sahabat ikut sholat sunnah, baca surat Al-Baqarah. Juga selesai Al-Baqarah Rasulullah selesai disuruh putih. Enggak, Rasulullah lanjut lagi Al-Imran. Wanita mendengar Imran ruku selesai, Imran masuk surat An-Nisa.
Waduh, ternyata enggak, terus bablas. Nah, bagus kalau sendirian mah. Nah, ini mah orang sahabat ikut aja di belakang. Sehingga dipanggillah Sayyidina Mu'adz, katakan seperti itu, jangan berbuat fitnah ya. Bacalah ibaratnya itu eh, apa namanya, aksarul mufassal, surat yang ringkas dalam surat-surat pendek ya. Baca kamu sabihis, kata Rasul bilang begitu, sabihis ya, al-lail, al-ghasyiyah. Nah, baca itu, jangan baca surat al-baqarah begitu. Ada juga sholat sahabat itu lain lagi. Dia sholat berjamaah. Nggak lain kalau dia sholat berjamaah, imamnya pasti dia baca suratnya Al-Ikhlas, dia baca. Begitu. Baca surat Al-Ikhlas. Jadi seorang sahabat, dia ngimamin kaumnya, ya. Asal dia habis baca Fatihah, apa yang dia baca? Dia baca surat. Baca surat Wadduha, atau baca surat Al-Fil, tapi dia sambung dengan surat Al-Ikhlas. Dia baca surat setiap rakaat itu pasti baca surat Al-Ikhlas. Nah, sahabat yang lain, kenapa sih baca ibaratnya udah Wadduha kan itu udah cukup? Kenapa kan kalau baca surat Al-Ikhlas lagi? Udah cukup itu kok surat baca Al-Ikhlas. Kan di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, tambahin lagi surat masalahnya apa itu Al-Fil gitu ya. Akhirnya dikeluhkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat yang lain, kenapa harus nambahin? Mesti Al-Ikhlas ditambahin. Kata dia, mana bitariki hak, saya nggak bakalan ninggalin. Ya, saya nggak bakalan ninggalin soal Ikhlas. Kalau kalian apa namanya, perintah saya jadi imam, ya saya pasti akan baca, saya akan lakukan. Tapi kalau kalian nggak ridho, ya udah saya nggak usah jadi imam. Kenapa? Karena para sahabat merasa dialah yang paling afdal di antara yang lain. Cuma dia yang paling afdal, bacanya pasti ada surat Al-Ikhlasnya. Gitu. Dikeluhkanlah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bulan, kenapa sih kamu nggak pernah ngedengerin permintaan teman-temanmu? Gitu. Rasul udah tahu, diceritain. Lakuin apa udah yang dianuin apa teman-teman kamu, baca di satu surat yang namanya Bain Al-Ikhlas baik. Begitu. Maka sahabatnya jawab, ya Rasulullah, ini uhibbuka. Saya senang baca surat Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Karena surat Al-Ikhlas itu apa? Menafikan menafikan yang selama ini dia dengar. Ya. Kalau orang Nasrani itu ada Tuhan Bapa ya, ada Tuhan, ada apa namanya, anak disuruh apa? Ya gitulah. Nabi Isa anak Tuhan. Ini menafikan itu, lam yalid wa lam yulad. Orang aja lagunya enak ya. Katakan Tuhan itu satu, wah enak lagi. Makanya dia ini senang membaca surat itu, merasa tenteram gitu jiwanya kalau udah baca surat itu. Iya, benar-benar mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya itu. Makanya dia baca baik itu surat. Apa kata Rasulullah SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu itu kepada surat Al-Ikhlas, ya,
menyebabkan kamu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Gara-gara kecintaanmu ya kepada Al-Ikhlas menyebabkan kamu dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas. Kita baca sekali sepertiga Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali kayak hatam Quran. Baca sebelum tidur. Jadi tidur kayak udah hatam Quran. Susah ya? Bukan susah, dilupakan sama setan. Mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali tidurnya dia kayak hatam Quran. Gak seneng setan kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, kayak baca itu hafalin tuh surat-surat pendek ya. Bodo amat kapan hafalnya bodo amat. Al-Kafirun ya wala antum wala dolin. Yang penting kita berusaha surat-surat pendek dihafalin. Kalau jadi imam jadi yang gak bingung nyari surat-surat panjang. Yang apa yang pendek yang gak panjang susah ya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan segala taysirul umur, dimudahkan segala urusan kita dengan kasih sayang kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin.